Untuk selanjutnya kajian wa ala alihi wa sahbihi wa para jamaah yang saya hormati. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan aktivitas kita dalam rangka untuk mendapatkan ridho darinya. Mudah-mudahan apapun kegiatan yang kita lakukan sampai saat ini benar-benar menjadi kegiatan yang selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang konsep rahasia atau asir yang beberapa waktu yang lalu sudah kita singgung, bahwa ketika orang itu beribadah kepada Allah, maka niat yang ada di dalam hati setiap orang di dalam beribadah itu harus bisa dijaga agar tidak bercampur dengan sesuatu yang bisa mengotorinya. Utamanya apa? Sikap riya yang pada saatnya itu bisa muncul ketika kita itu ingin dipuji atau minimal dilihat oleh orang bahwa kita ini adalah orang baik. Sekarang ada istilah pencitraan, jaim, jaga image, yang membuat orang itu bisa saja mencitrakan dirinya dengan sebaik-baiknya, padahal apa yang dia tampakkan itu sebenarnya adalah penampakan atau manifestasi yang palsu, karena semua yang dia tampakkan itu bukan sesuatu yang ada di dalam hati mereka. Dan ini yang berbahaya, bukan hanya untuk dirinya tetapi juga bagi orang lain, karena mengecoh dirinya tidak akan mendapatkan ridho dari Allah karena niatnya tidak lurus, dan orang lain bisa terkecoh karena penampakan yang memang membuat orang itu terkesima dengan apa yang diwujudkan oleh orang-orang yang seperti itu. Nah, tentang siapa yang harus ditanya tentu saja yang bersangkutan, tetapi karena sekarang ini yang namanya ketidakjujuran itu bisa dipoles dengan tidak hanya dengan kata-kata ya, tetapi juga dengan tampilan-tampilan yang mempesona. Ya, serahkan semua kepada Allah. Allahu a'lam bima fi anfusihim. Allah lebih tahu apa yang ada pada diri mereka. Ini yang disebut di dalam Al-Quran surat Hud ayat 31. Nah, dalam kaitannya dengan ini, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengutip gurunya yang bernama Al-Harawi. Jadi kalau orang itu betul-betul ingin menjaga agar dia bisa menjadi orang yang ikhlas betul di dalam beribadah kepada Allah, maka seseorang itu semestinya harus menyembunyikan sesuatu yang ketika ditampakkan itu akan berakibat pada sikap riya, pamer. Bahkan mereka tidak harus kecewa ketika tidak ada orang yang mengapresiasi tindakan-tindakan mereka yang disebut sebagai amal soleh, dan bahkan tidak perlu kecewa ketika dicela karena orang itu tercitrakan tidak baik di mata banyak orang. Karena apa? Yang dituju oleh orang yang ikhlas itu hanya penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan penilaian orang. Nabi Nuh memang pernah mengingatkan kepada
kaumnya. Di dalam surat Hud ayat 31 itu dijelaskan dengan sesuatu yang gampang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malakum wala aqulu lilladina tasdari a'yunukum la yu'tiyahumullahu khaira Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idalla minadh dhalimin. Ini adalah ungkapan yang sebenarnya sangat mudah kita pahami. Ketika dikatakan Allah wa a'lamu bima fi anfusihim, itu artinya sudahlah, ya semua yang mengetahui Allah, nggak usah kita mengatakan kepada orang, dan apa kata orang tentang diri kita nggak usah kita pedulikan. Dikatakan, dan aku tidak mengatakan kepada kamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah, dan aku tiada mengetahui yang gaib. Dan tidak pula aku mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat, dan tidak juga aku mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu. Sekali-kali Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Allah yang mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sesungguhnya aku, kalau begitu, benar-benar termasuk orang yang zalim. Ini kan ungkapan Nuh yang penuh dengan makna. Yang pasti tentang ayat ini bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam diri mereka, karena memang Allah membuat mereka orang-orang yang layak menerima agama dan keesaannya, serta memberikan satu karunia, yaitu bisa atau mau membenarkan Rasul-Rasulnya. Dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana terhadap apa yang mereka pilih itu. Dia meletakkan pemberian di tempat yang semestinya, yang juga semisal dengan ayat ini adalah firman Allah yang lain, yang di dalam surat Al-An'am, wahum bi ba'di liyaqulu ahaula'i manallahu alaihim min bainina alaisallahu bi a'lama bisyakirin. Dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka orang-orang yang kaya dengan sebagian mereka orang-orang yang miskin, supaya orang-orang yang kaya berkata, orang-orang semacam inikah yang di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur? Ini peringatan. Jadi nggak usah sombong atau bahkan menganggap rendah orang lain. Siapa yang akan bernilai di hadapan Allah itu Allah paling tahu. Kita itu hanya menduga-duga. Artinya belum tentu apa yang kita duga itu benar. Nah, orang-orang yang kaya, yang terpandang, itu tidak terima jika Allah memberikan petunjuk dan kebenaran kepada orang-orang yang miskin, karena memang orang-orang yang kaya itu tidak mendapat petunjuk. Seakan-akan mereka menganggap pemberian keduniaan sebagai bukti pemberian akhirat. Maka Allah memberitahukan bahwa Dia lebih mengetahui siapa yang layak menerima pemberiannya, karena rahasia yang ada pada sisinya yaitu pengetahuan tentang kadar nikmat dan keutamaan pemberi nikmat, kecintaan dan syukur kepadanya. Tidak setiap orang mengetahui rahasia ini, dan tidak setiap orang layak menerima pemberian ini. Jadi jangan pernah kita menilai orang yang akan diterima oleh Allah itu adalah orang-orang kaya. Artinya kita berpendapat bahwa orang sukses itu orang kaya, miskin nggak sukses. Kata siapa? Jangan mengatakan orang pinter itu orang sukses, yang bodoh tidak sukses. Kata siapa? Ini kan kata kita. Belum tentu benar, karena kesuksesan dalam pandangan Allah itu hanya Allah yang tahu. Dan disinilah kemudian orang harus mensyukuri nikmat Allah. Seperti apapun kenikmatan dari Allah itu, meskipun kadang-kadang cara menilai orang terhadap kenikmatan itu berbeda-beda. Dan kita seringkali terkecoh oleh apa yang kita lihat, dan itu kemudian kita jadikan sebagai indikator Allah benar. Padahal belum tentu apa yang kita pandang benar itu benar di sisi Allah. Apa yang kita pandang baik itu baik di sisi Allah, karena Allah yang paling tahu apa yang benar dan apa yang baik itu. Dan itu rahasia Allah. Jadi sekali lagi, jangan pernah kita sok tahu terhadap rahasia Allah.
Karena rahasia Allah itu ya Allah yang tahu. Kan ada orang yang mengatakan, wah, kita adalah orang-orang yang betul-betul punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Karena apa? Allah telah peduli terhadap diri kita dengan indikator ini dan itu. Itu kan kata kita, belum tentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahkan kemudian mengutip pernyataan Al-Harawi, itu gurunya, yang menyatakan bahwa orang-orang yang memiliki rahasia ialah mereka yang suka sembunyi-sembunyi seperti yang disebutkan dalam hadis tentang diri mereka. Boleh jadi pengabaran atau informasi yang dimaksudkan ini adalah hadis Sa'id bin Abi Waqqas yang anaknya berkata kepadanya, mengapa ayah di sini sementara orang-orang berselisih tentang imarah? Imarah itu tentang kekuasaan sebenarnya, kekuasaan atau sesuatu yang terkait dengan, kalau bahasa gampangnya, ada orang yang betul-betul bisa sukses di sana, kok Anda cuma di sini padahal Anda punya peluang untuk ke sana. Jadi yang sukses itu yang di sana, bukan yang di sini. Yang di sana itu simbolnya kan bermacam-macam. Ya kalau di Indonesia yang di Senayan itu lebih sukses daripada yang tidak di Senayan. Apa betul? Ya yang tampak begitu. Nah, yang jadi rektor itu lebih sukses daripada yang jadi dekan. Yang jadi ketua PP Muhammadiyah lebih sukses dari yang ketua ranting. Itu kan penilaian duniawi dari orang. Nah, apakah ridho Allah itu terkait dengan struktur dan jabatan-jabatan yang dipegang oleh orang-orang itu? Ya belum tentu toh. Tapi kita tidak usah ngilani dalam bahasa Jawa bahwa orang-orang ikhlas itu adalah, karena yang paling tahu Allah. Yang perlu kita upayakan adalah menjaga keikhlasan kita dimanapun dan kapan perlu kita berada. Ketika dikata-katakan kita menjadi tidak ikhlas, itu ditanya tentang masalah itu. Nah, ada yang membaca Sa'ad, ada yang membaca Sa'id. Dia menjawab gini, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menyukai hamba yang bertakwa, kaya dan sembunyi-sembunyi tentang keadaan dirinya. Boleh jadi yang dimaksudkan adalah sabda Rasulullah yang menyatakan berapa banyak orang yang lusuh dan berdebu yang tertolak di ambang pintu dan tidak dipedulikan, namun jika dia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Begitu pula sabda beliau dalam hadis yang lain, tatkala ada seorang yang lewat lalu dia bertanya kepada para sahabat di dekatnya, apa komentar kalian tentang orang itu? Mereka menjawab, dia adalah orang yang pantas jika meminta syafaat, dia layak diberi syafaat. Jika mengajukan lamaran, dia layak dinikahkan. Jika berkata perkataannya layak didengarkan. Kemudian ada orang lain yang lewat lalu bertanya kepada mereka, apa komentar kalian tentang orang ini? Mereka menjawab, dia orang yang tidak pantas. Jika meminta syafaat, dia tidak layak diberi syafaat. Jika mengajukan lamaran, dia tidak layak dinikahkan. Jika berkata perkataannya tidak layak didengarkan. Nah, mendengar komentar ini Rasulullah bersabda bahwa orang ini lebih baik daripada seisi dunia. Selanjutnya menurut Al-Harawi, orang-orang yang memiliki rahasia ini ada 3 golongan. Jadi Rasulullah itu komentarnya jelas. Orang yang tidak Anda duga ini justru orang yang lebih pantas Anda duga mendapatkan kenikmatan dari Allah. Sementara yang Anda duga punya kenikmatan dari Allah itu salah. Kenapa? Dugaanmu itu adalah dugaan yang didasarkan pada cara berpikirmu tentang orang itu karena sesuatu yang tampak dari orang itu. Wah, ini orang miskin masuk surga, ini belum tentu. Wah, ini orang kaya masuk neraka, belum tentu. Jangan a priori. Orang Islam itu boleh kaya dan jangan sampai miskin. Tetapi jangan sampai karena kita kaya kita sombong di hadapan orang miskin, dan jangan sampai karena kita miskin mengatakan saya miskin itu karena sikap zuhud saya nggak mau jadi orang kaya karena saya takut ketika saya jadi kaya saya tidak mendapatkan ridho dari Allah. Itu kesombongan yang tidak perlu dikatakan. Maaf, ini kalau kita bahasakan dengan bahasa yang
sederhana. Kalau Anda baca di Facebook atau di WA itu kan ada orang-orang yang mungkin tidak sadar, maaf, aku sedang sholat tahajud. Wah, ya nggak usah begitu, mau sholat tahajud kan nggak usah diumumkan di WA apalagi di Facebook. Maaf, saya off sementara untuk 2 jam ke depan saya mau sholat tahajud. Ya nggak usah ngomong lah sholat tahajud. Indahnya subuh hari ini setelah aku lakukan sholat tahajud dan aku akhiri dengan doa setelah sholat witir. Nggak usah diomongkan begitu. Yuk ngopo. Itu yang harus kita sikapi dengan hati-hati. Jadi jangan pernah kita menyombongkan sesuatu yang ketika kita sombongkan itu kita punya harapan mendapatkan pujian dari orang. Karena apa yang kita tuju itu cuma satu kok, ridho Allah. Nah, Al-Harawi itu mengatakan ada 3 golongan terkait dengan orang yang disebut memiliki rahasia ini. Yang pertama, golongan yang hasratnya sangat tinggi, yang tujuannya bersih, perjalanannya benar dan tidak berhenti pada satu rupa atau bentuk yang telah mengaitkan kepada satu nama dan yang tidak dituding dengan jari. Mereka lah simpanan-simpanan Allah dimanapun mereka berada. Nah, kata dituding dengan jari itu terkait dengan sesuatu yang punya makna majaz. Artinya apa? Orang-orang munafik makanya. Al-Harawi menyebutkan 3 sifat yang positif dan 3 sifat yang negatif tentang orang ini. Sifat-sifat positifnya itu adalah hasrat mereka sangat tinggi. Maksud hasrat yang tinggi adalah tidak berada pada selain Allah, tidak menggantinya dengan sesuatu yang lain, tidak ridho kepada selainnya sebagai penggantinya, tidak menjual bagian dirinya yang berasal dari Allah, tidak menjual kedekatan, kegembiraan dan kesenangan karena Allah dengan sesuatu dari bagian-bagian yang hina dan fana. Nah, hasrat yang tinggi dibandingkan dengan hasrat-hasrat yang lain seperti seekor burung yang terbang paling tinggi dibandingkan dengan burung-burung lain yang terbang lebih rendah sehingga rintangan dan bencana tidak bisa mengganggunya. Nah, selain hasrat ini tinggi maka berbagai bencana tidak akan bisa mengganggunya. Tetapi selagi hasrat ini rendah maka berbagai bencana bisa mengganggunya dari segala sisi. Nah, bencana ini berupa perintang dan daya tarik yang tidak bisa naik ke tempat yang tinggi dan menarik dari sana karena ia hanya menarik dari tempat-tempat yang rendah. Ketinggian hasrat seorang merupakan tanda keberuntungannya. Artinya apa? Orang-orang yang punya antusiasme tinggi untuk beribadah itu tidak pernah dia itu merasa terhalangi untuk beribadah karena rintangan apapun. Apalagi cuma hujan. Ini kebetulan hujan ini. Tapi ketika kita datang dengan sombong, lihatlah saya. Insya Allah saya itu orang-orang yang terbaik karena bisa datang di malam Senin ini di gedung PDM. Yang lain jangan tanya. Gak usah sombong seperti itu. Jangan datang aja, gak usah ngomong. Iya. Yang tidak datang didoakan aja. Mudah-mudahan mereka adalah orang yang tetap ada di jalan Allah. Itu aja. Itu sikap positif. Gak usah suudzon kepada orang yang tidak datang dan jangan terlalu optimis dengan apa yang kita alami sekarang ini bahwa kita ini adalah orang-orang yang layak masuk surga karena kedatangan kita pada malam Senin ini di gedung PDM. Ya belum tentu, karena yang paling tahu kita ini ikhlas apa tidak ya Allah. Itu aja. Ya kita nggak usah bermain-main dengan sesuatu yang membuat kita itu bisa tidak nyaman ketika beribadah kepada Allah, dan bisa saja ibadah kita itu terkotori dengan sikap-sikap yang membuat diri kita itu tidak ikhlas. Itu aja. Ya, yang kedua, tujuan yang bersih. Nah, yaitu kebebasannya dari segala noda yang bisa menghambat untuk mencapai tujuannya, atau kebebasannya dari pencarian tujuan lain yang bukan tujuannya. Tujuan yang bersih seperti yang diisyaratkan Al-Harawi di sini adalah membebaskan tujuan dari segala kehendak yang mencampuri kehendak kepada Allah. Jadi apapun yang kita lakukan itu tujuannya ridha Allah. Yang ketiga, perjalanannya yang benar yaitu keselamatannya dari segala perintang dan penghalang. Dan caranya kata Al-Harawi ada 3. Yang pertama, harus berada di jalan yang paling benar, yaitu jalan nabawi yang tinggi dan bukan jalan yang sempit dan hina yang menggunakan berbagai macam istilah sekalipun mungkin tampak indah. Ya apa yang dilakukan Nabi itulah
yang kita jalani. Tidak memenuhi panggilan-panggilan yang batil dan yang membuatnya menghentikan perjalanan yang ketika perjalanan harus melihat ke tujuan. Jadi fokus ke tujuan. Itu yang penting. Kemudian ada sifat negatif yang disebutkan Al-Harawi adalah tidak berhenti pada suatu rupa. Artinya karena hasrat yang tinggi mereka bisa mendahului perjalanan orang lain dan tidak berhenti bersama mereka karena cepatnya mereka tidak meninggalkan jejak dalam perjalanannya dan orang-orang yang tertinggal di belakang tidak tahu di mana mereka lewat. Pokoknya tahu melejit. Jadi jangan pernah kita itu berhenti pada satu titik yang titik itu memang bukan titik ideal untuk kita berhenti pada ketika kita ingin beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Jangan minimalis lah, kira-kira begitu. Ibadah kok minimalis. Yang kedua, tidak mengaitkan kepada suatu nama. Artinya mereka tidak menjadi terkenal karena sebutan tertentu. Karena saya tidak dipanggil kiai maka saya tidak datang. Kiai itu kan cuma sebutan. Itu seperti Abu Hanifah. Abu Hanifah itu kan disebut banyak orang dengan sebutan yang macam-macam, termasuk disebut dengan Al-Imam Al-A'dham, imam yang paling agung. Ketika ada orang yang berkomentar, ya Abu Hanifah, wahai Abu Hanifah, apakah engkau tidak bangga dengan sebutan imam yang besar itu? Dia mengatakan, kenapa saya harus bangga? Itu kan penilaian manusia. Mereka yang menyebut saya itu imam besar, tapi apakah saya itu besar di sisi Allah? Belum tentu. Lalu ketika sebutan imam besar itu tidak dikatakan oleh orang kepada dirimu, apakah kamu tidak sedih? Kenapa saya harus bersedih? Saya akan bersedih ketika Allah tidak menerima amalanku. Saya tidak terlalu senang ketika dipanggil sebagai imam besar, Yai Khos misalnya, dan tidak sedih kok kalau tidak dipanggil Kiai Khos. Mau dipanggil apa tidak, itu kan penilaian mereka. Artinya apa? Abu Hanifah tahu bahwa yang penting itu Allah ridho apa tidak. Itu aja. Ini kan guyonan ini. Pak Muhsin, teman kita sukses Pak. Kenapa? Dulu kan cuma ngaji di kampung, sekarang diundang forum nasional. Ya mudah-mudahan lebih manfaat itu. Loh gimana kok dingin-dingin? Ya kita tidak tahu kok apakah Allah ridho apa tidak terhadap apa yang kita lakukan itu. Jangan-jangan yang justru diterima oleh Allah itu orang yang ngajinya di kampung, jangan-jangan. Atau jangan-jangan yang ngajinya di tingkat nasional itu justru yang akan diterima oleh Allah, kita nggak tahu kok. Keikhlasan itu kan terbangun di dalam hati, bukan soal apakah dihargai atau tidak oleh orang. Dulu kan saya pernah berilustrasi yang ini cerita imajiner saja. Besok ketika di akhirat, tahu-tahu yang dipanggil ke surga itu saudara Sami Sandi masuk, saudara Arif Barata masuk, yang lain masuk semua. Sementara guru ngajinya sendiri tidak ada yang masuk. Nah, ada orang yang bertanya, Pak Muhsin itu guru ngajinya Pak Sami sama Mas Arif itu murid ngajinya. Pak Muhsin nggak memenuhi syarat, karena Pak Sami dan Pak Arif itu ngaji dengan ikhlas karena Allah, sementara Pak Muhsin itu ngaji di sini karena ada amplopnya. Wah gitu. Ya, jangan-jangan begitu. Nah ini kan bahaya. Tapi ini guyon aja nih, ini cerita imajiner itu, jangan dikembangkan. Tapi ya keikhlasan itu memang susah kok. Apa yang tidak dikasih amplop itu mesti ikhlas, atau yang dikasih amplop itu mesti tidak ikhlas, kita tidak tahu kok hati orang itu. Yang penting ketika kita ngaji jangan punya harapan untuk diberi atau tidak diberi amplop. Karena apa? Lurusnya niat itu sangat sulit kok dijaga. Niat itu bisa belok dalam waktu sekejap gitu. Itu yang berbahaya. Kemudian yang ketiga, yang tidak dituding dengan jari, artinya karena kebiasaan mereka yang menyembunyikan keadaannya dari orang-orang, maka di antara mereka pun tidak saling mengenal, sehingga mereka saling menunjuk dengan jari mereka kepada yang lain. Di dalam hadis yang terkenal diriwayatkan dari Nabi, dari
seorang sahabat dari Nabi Muhammad SAW dikatakan, satu saat Rasulullah itu pernah bersabda, likulli amilin sirrah wa likulli sirrah fatrah fa in sahibuha saddada wa qaraba farjulahu wa in ushira ilaihi bil asabi fala ta'udduhu syai'a. Setiap orang yang beramal punya kerajinan, dan setiap kerajinan ada waktu senggangnya. Jika pelakunya benar dan bertakarub atau mendekatkan diri pada Allah, maka berharaplah baginya. Namun jika dia dituding dengan jari, maka janganlah kalian menganggap sedikit pun terhadapnya. Nah, ketika periwayat hadis ini ditanya tentang makna dituding dengan jari, maka dia menjawab, dia adalah orang yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agamanya dan orang-orang yang buruk dalam dunianya. Artinya apa? Pelaku bid'ah itu dituding dengan jari. Orang-orang yang buruk dalam dunia itu artinya apa? Dia adalah orang yang sebenarnya tidak baik, tetapi mencoba mencitrakan dirinya supaya orang menganggap baik. Ini juga sesuatu yang tidak baik. Jadi kalau orang-orang itu betul-betul benar apa yang dikerjakannya, bersih dari hal-hal yang bersifat bid'ah, betul-betul bertakarub hanya kepada Allah, mendekatkan diri hanya kepada Allah, maka bisa diharapkan orang-orang itu akan mendapatkan ridho dari Allah. Tapi kalau ternyata takarubnya itu hanya main-main dan tindakannya itu menyalahi aturan syariat, ya jangan diharap. Dalam sebuah hadis yang semana ada kata-kata yang mirip itu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya. Mirip saja ini. Sesungguhnya pada setiap sesuatu itu ada saat kesungguhannya, dan setiap kesungguhan ada masa melemahnya. Jika pelakunya senantiasa bersikap istiqomah dan mendekat, betul takarub, berharaplah dia bisa tetap semangat. Sebaliknya, jika ia hanya ingin ditunjuk dengan jari, artinya berbuat karena riya, maka janganlah orang itu kalian anggap atau tidak termasuk orang yang baik. Jadi kalau tindakannya itu cuma sekedar untuk riya, ya sudah, gak usah dianggap sebagai orang yang baik. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih gharib dari jalur sanad ini telah diriwayatkan dari Anas bin Malik rasulnya, cukuplah keburukan bagi seseorang dengan ditunjuk dengan jari sekedar mencari perhatian. Kalau bahasa Jawa itu minggu umu-umuan, dalam bahasa Quran sekedar untuk pencitraan dalam masalah agama atau dunia, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah karena tidak mau melakukan tindakan hanya sekedar untuk pencitraan dan bersih dari sikap riya. Ini kan sederhana sekali, tetapi tidak sederhana ketika kita amalkan. Sulitnya bukan main untuk menjaga sikap riya dari setiap tindakan kita yang rentan untuk mendatangkan riya. Karena apa? Tidak mudah kita itu menghindar dari pujian orang. Tidak mudah, karena orang itu senang dipuji, dicela tidak senang. Padahal bagi orang yang ikhlas mau dicela atau dipuji sama aja, seperti kata Abu Hanifah itu, mau diundang sebagai imam besar atau tidak ada masalah. Dijadikan imam besar tidak bangga, tidak dijadikan imam besar juga tidak sedih. Itu aja. Kenapa? Apa yang dia lakukan itu semata-mata bukan untuk dijadikan sebagai sesuatu yang bisa dia sombongkan di hadapan orang. Semua dilakukan karena Allah. Saya sedih kalau Allah tidak ridho. Bahkan Umar bin Khattab itu pernah ditanya, ya Umar, kenapa engkau berdoa kepada Allah di setiap saat? Apa doamu itu pasti dikabulkan? Saya tidak sedih kalau doa saya tidak dikabulkan, tapi saya khawatir kalau tiba-tiba saya tidak ingin berdoa kepada Allah. Karena doaku kepada Allah itu adalah sesuatu yang membuktikan bahwa saya masih punya keinginan dekat kepada Allah. Ini cerita-cerita tentang Umar. Jadi Umar itu mengatakan, saya itu akan sedih bila saya itu tiba-tiba tidak punya semangat untuk berdoa. Tapi kalau tidak dikabulkan tidak apa-apa, karena yang berhak mengabulkan itu Allah. Saya tidak berhak memaksa Allah untuk mengabulkan doa saya. Masa berdoa kok memaksa Allah, ya Allah doa saya hari ini agar engkau kabulkan, kalau tidak saya nggak akan berdoa lagi. Ya karepmu. Wah, gitu. Karep ndonga karepmu ora ya karepmu. Memangnya Allah bisa kita paksa untuk mengabulkan doa kita? Ya tidak mungkin. Jadi berdoalah setiap saat dengan harapan kita itu selalu dekat kepada Allah. Kapan, di mana, dengan cara apa Allah mengabulkan, serahkan semuanya kepada Allah. Itu yang penting. Dan itu yang membuat kita nyaman dalam berdoa.
Jadi kita ada keyakinan tertentu untuk selalu dekat kepada Allah karena cinta kita kepada Allah, sehingga doa itu menjadi sesuatu yang enak, nyaman, nikmat untuk kita ucapkan setiap saat karena kedekatan kita kepada Allah. Itu yang kita latih di dalam diri kita. Ya. Tapi masalah ini perlu kita rinci lagi, sebab manusia tentu akan menuding dengan jarinya kepada orang yang datang kepada mereka sambil membawa sesuatu. Artinya apa? Ada kemungkinan memuji orang yang berbuat baik, tapi ada kemungkinan mencela orang yang tidak berbuat baik. Ini persoalan yang kemudian bisa membuat kita jadi tidak nyaman dengan apa yang kita lakukan. Begitu kita itu tampil hebat, ditepuk tangani, begitu tampil tidak hebat, disambut dengan dingin. Ya, seperti ngaji seperti ini, itu berpeluang kok membuat kita tidak ikhlas. Ketika datang banyak, kita direspon positif, luar biasa, bangga. Begitu yang datang sedikit, sedih. Kalau kita itu ingin menjaga ikhlasan, tidak usah melihat. Mau ada yang datang, tidak ada persoalan. Karena apa? Niat kita satu, membangun sikap istiqomah untuk dekat kepada Allah. Itu aja. Malam Senin ngaji. Mau ada yang datang, monggo. Mau direspon, monggo. Tidak direspon juga monggo. Mau diundang monggo, tidak diundang monggo. Itu aja. Dan itu yang selalu diingatkan kepada diri saya. Jangan pernah mengatakan tidak pada sesuatu yang sudah Anda janjikan, karena janji itu utang. Nah itu yang saya ingat-ingat betul. Ya sudah. Saya itu utang kepada Muhammadiyah daerah untuk datang setiap bulan sekali pada minggu pertama di gedung PDM ini. Utang apa? Untuk beri pengajian. Nah, kalau utangnya sudah dianggap lunas, ya sudah. Mas Arief tidak mengundang saya, itu lunas. Itu. Pak Musin mulai besok, bulan depan nggak usah datang lagi. Kami tidak akan mengundang sampean. Alhamdulillah, sudah lunas kan? Tapi kalau masih itu utang. Karena apa? Saya sudah mengatakan bersedia, insya Allah. Sama Pak Mas Yahya sudah insya Allah, sama Mas Arief ya insya Allah. Tapi kalau tidak diundang, alhamdulillah lunas. Gitu. Kalau di malam Selasa saya pemain cadangan, malam Selasa Mu'alimin. Pak Musin jadi pemain cadangan ya. Ini pengajian PP, jadi yang ngisi orang-orang level PP Pak. Oh iya terima kasih. Itu. Tapi kalau tidak ada yang ngisi, tahu-tahu ditelepon. Pak Musin sedang dari mana? Saya sedang di Wates ngisi pengajian. Waduh, oh ini kosong nih Pak. Waduh ya minta maaf. Sedang di Wates sih. Tak jadi rumah, insya Allah saya datang. Kalau nelfonnya pagi, biasanya buat makalah Pak, insya Allah dibuat makalah. Sedikit saja Pak, ya insya Allah dibuat makalah. Itu aja. Dan itu tantangan. Di wilayah itu pengajian Sabtu pagi, setiap Sabtu pagi. Kalau dihubungi berarti masih utang. Tapi kalau tidak dihubungi berarti dianggap lunas, ya sudah. Itu enak itu. Tapi apakah sikap itu harus tutup-tutup? Nah ini yang selalu diingatkan oleh guru saya. Ojo nganti umuk kanggo sapa wae, nek ora dialem ojo nglukru. Artinya apa? Ketika dipuji, istighfar. Ketika dicela, alhamdulillah. Karena apa? Celaan itu adalah kritik untuk Anda, tapi dengan cara yang tidak menyenangkan. Tapi kamu jangan merespon celaan itu dengan kesedihan atau kekecewaan, karena celaan itu adalah kritik untuk diri Anda dengan cara yang mungkin tidak sepantasnya dikatakan kepada diri Anda, tapi substansinya adalah keburukan yang diceritakan. Itu aja. Itu substansinya kritik, substansinya, cuma caranya tidak baik, tidak sopan. Itu celaan. Kalau kritik kan seharusnya sopan dan ada solusi. Tapi kadang-kadang orang itu mengkritik tidak ada solusi, tapi melecehkan. Tinggal kita respon dengan cara apa? Kalau responnya positif, alhamdulillah. Ketika dipuji, jangan bangga, karena orang itu seringkali melihat kita dari cara melihat yang tidak adil. Karena apa? Sudah a priori memandang kita baik.
Orang yang mencintai kita selalu akan mengatakan tentang kebaikan kita, sementara orang yang membenci kita selalu akan mengatakan keburukan kita. Itulah yang terjadi, dan tidak apa-apa, biarlah semua mengalir natural saja. Nah, itu latihan untuk menyikapi semua dengan positif. Nah, kita teruskan. Namun ada kalanya seseorang dulunya tenggelam dalam keduniaan, lalu Allah menyadarkannya agar berbuat untuk akhirat, sehingga dia meninggalkan masa lalunya dan membalik keadaannya. Dia lewat di antara orang-orang yang tentu saja mereka akan menudingkan jari ke arahnya secara berkata, dulu dia adalah orang yang terperdaya. Lalu Allah menyadarkannya, dulu dia sibuk dengan berbagai macam kedurhakaan, sekarang dia sibuk dengan berbagai macam ketaatan. Jadi secara umum isyarat dengan telunjuk yang ditunjukkan kepada seseorang bisa merupakan tanda kebaikan dan juga bisa merupakan tanda keburukan. Itu hati-hati. Dulu kan jago maksiat, sekarang juara ibadah. Itu hati-hati. Atau dulu senang ibadah kok sekarang suka maksiat. Hati-hati. Ketika kita dituding ahli maksiat, itu introspeksi. Ketika dituding ahli ibadah, istighfar. Jangan-jangan ibadah kita justru tidak diterima Allah karena sikap kita yang terlalu bangga dengan pujian itu, sehingga muncul riya dengan menepuk dada. Oh, saya jenengan ruyin ahli maksiat toh. Saat ini kok sergem ibadah kula. Itu bahaya. Jangan sampai begitu. Hindarkan semuanya, karena itu akan bisa merusak niat kita. Dan pada saatnya keikhlasan akan hilang. Al-Harawi, gurunya Ibnu Qayyim, mengatakan, mereka lah simpanan-simpanan Allah dimanapun mereka berada. Artinya harta milik yang disimpan dan disembunyikan di sisinya untuk kepentingan tertentu dan tidak dikeluarkan kepada setiap orang. Begitu pula apabila seorang punya simpanan yang tidak akan dikeluarkannya kecuali untuk kepentingan yang mendadak atau sangat penting. Tapi karena orang-orang dalam golongan ini suka menyembunyikan keadaan dirinya dan sebab-sebabnya, tidak membedakan diri dengan orang lain dengan satu nama, satu mazhab, pakaian, atau Al-Harawi mengatakan ya, dengan perkataan tertentu, atau dia katakan dengan mengatakan ini ada gurunya syekh tertentu. Wah. Karena Al-Harawi itu adalah idolanya Ibnu Qayyim. Jadi syekh tertentu guru saya itu muridnya Mr. X. Wah. Kalau muridnya Mr. X, wah bangga. Habib siapa? Wah, saya muridnya Habib siapa? Itu kan hebat. Maka mereka tidak upaya harta simpanan yang disembunyikan. Mereka adalah orang-orang yang paling jauh dari bencana. Karena apa? Tidak berbangga dengan sebutan-sebutan yang membuat mereka itu seharusnya bangga dengan sebutan itu. Sebagian imam ada yang ditanya tentang as-sunnah, maka dia menjawab, as-sunnah ialah yang tidak punya nama selain dari as-sunnah itu sendiri. Dengan kata lain, ahlu sunnah tidak memiliki nama yang disebutkan kepada selain as-sunnah. Jangan berbangga dengan sebutan ahlu sunnah wal jamaah, seolah tahu bukan mereka itu tidak berhak masuk surga. Maaf Pak Sami, ini bukan menyinggung seseorang dan kelompok orang, tapi jangan bangga dengan sebutan itu. Muhammadiyah itu umat Muhammad, yang bukan Muhammadiyah jangan berharap masuk surga. Ini kesombongan. Kita ini kan cuma punya optimisme dengan nama Muhammadiyah, itu insya Allah mendorong semua orang yang ada di dalamnya untuk beritibak kepada Nabi Muhammad SAW. Selebihnya tidak untuk kita bangga-banggakan, apalagi kemudian melecehkan orang lain. Sekarang kan ada kecenderungan setiap kelompok membanggakan kelompoknya sendiri dan melecehkan orang lain, sehingga sebutan untuk orang lain itu sebutan pejoratif, melecehkan. Awas awas ini, itu berpotensi begini, harus hati-hati dengan kelompok ini. Untuk saya tidak, yang terbaik adalah saya, yang lain tidak baik. Itu berbahaya. Karena apa? Itu kesombongan yang muncul karena apa? Ta'assub pada kelompok tertentu. Itu ego kelompok yang tidak seharusnya untuk kita tampak-tampakkan. Nah, ini. Setelah itu kemudian ada golongan kedua yang hasratnya itu tidak terlalu tinggi, tapi golongan yang mengisyaratkan ke satu persinggahan, padahal mereka berada di persinggahan yang lain. Mereka mengucapkan satu lafal padahal mereka memaksudkan untuk makna yang lain. Mereka mengajak kepada suatu keadaan padahal mereka lebih tinggi dari yang lain. Mereka berada dalam kecemburuan yang menutupi keadaan mereka, berada dalam adab yang melindungi mereka, dan berada pada satu sisi yang membimbing mereka. Golongan ini tetap bergaul dengan manusia secara zahir, skala lahiriah, berbicara dengan mereka sesuai dengan bobot pemikirannya, tidak berbicara kecuali yang memang bisa diterima akal mereka, mengingkari mereka,
sehingga lawan bicaranya beranggapan bahwa mereka seperti dirinya, padahal mereka tidak termasuk golongannya. Siapa itu? Nah, ini kita perhatikan bagaimana pendapat Al-Harawi tentang orang-orang yang masuk golongan ini. Al-Harawi mengatakan, mengisyaratkan satu persinggahan padahal mereka berada di persinggahan lain. Sebagai contoh, mereka mengisyaratkan ke persinggahan taubat. Mereka itu masih dalam level taubat, makomnya taubat, dan menghisap diri sendiri. Padahal mereka berada di persinggahan cinta. Jadi pas pada level taubat, padahal dia itu sudah masuk persinggahan yang lebih atas lagi, sudah cinta kepada Allah. Atau bisa saja mereka mengisyaratkan bahwa mereka adalah orang-orang awam, padahal mereka adalah orang khawas dan bahkan khawasul khawas. Atau mereka mengisyaratkan sebagai orang-orang yang bodoh, padahal mereka pintar, bahkan sudah masuk dalam tingkatan ma'rifah. Atau mereka memperlihatkan diri mereka sebagai orang yang tidak layak dipuji, padahal mereka menyembuhkan pujian Allah yang tidak layak dipuji, dan mereka menyembunyikan pujian Allah terhadap diri mereka sendiri. Ini yang harus kita perhatikan. Hal ini berbeda dengan orang-orang munafik, golongan yang sudah terkenal. Mereka memamerkan amalan dan memendam keadaan lain di dalam hati supaya apa? Mereka tampak hebat. Ada orang hebat tapi enggak menampakkan kehebatan. Ada orang yang terpuji tapi tidak ingin dipuji. Ada orang yang sudah punya makom tinggi tapi menunjukkan bahwa dia masih punya makom rendah. Wah, panjenengan tamun saya sangat dereng, kalau sabak sinau. Jadi ada seorang guru besar dulu di UGM itu yang sangat rendah hati. Dia itu selalu mengatakan, oh kalau yang ini saya baru belajar, tapi hasil belajar saya coba saya katakan. Jika dibantah pendapatnya orang lain, dia mengatakan terima kasih, Anda mengingatkan saya. Mungkin apa yang saya katakan itu belum tepat, saya perlu belajar lagi. Padahal analisisnya sangat bagus. Nah, itu. Tapi karena ini orang baik, ya saya katakan saja. Namanya Pak Kunto Wijoyo. Pak Kunto Wijoyo itu saya berkali-kali ketemu. Saya sering ke rumahnya. 2 kali pertemuan intensif yang saya lakukan itu ingin menggali pendapat dia tentang bagaimana dakwah Islam. Dia itu mengatakan, waduh, kalau untuk dakwah saya itu orang awam. Tapi dengan kata orang awam itu saya gali, ternyata wawasannya luar biasa tentang dakwah. Ada pendekatan budaya yang dikatakan semua luar biasa. Kemudian dia memetakan orang Islam di Indonesia itu seperti apa, lalu peluang-peluangnya apa. Itu analisnya tajam sekali, padahal dia mengatakan tidak tahu apa-apa tentang dakwah. Orang ngerti ini kayak ini, apa yang ngerti. Tetapi orang menghargai dia bukan karena dia itu suka merendah seperti itu, tapi karena ilmunya tinggi. Tapi dia tidak pernah mau dianggap sebagai orang yang punya ilmu tinggi. Dia mengatakan saya baru belajar, kalau saya vaksinau nih, Pak Kunto, sejarah masuknya Islam di Indonesia itu katanya begini dan begitu. Ya, itu pendapat orang, tapi hasil belajar saya mengatakan lain seperti ini. Ya, mudah-mudahan saya bisa belajar lagi supaya saya lebih mengerti. Ini kan cerita-cerita kerendahan hatian yang menunjukkan orang itu tidak mau dipuji, tetapi justru dengan sikap rendah hati itu orang respect pada beliau. Ini kan satu hal yang luar biasa. Saya pernah ketemu dengan istrinya Bu Susi itu. Saya banyak belajar dari Pak Kunto loh. Wah, terima kasih. Dan doa saya mudah-mudahan husnul khotimah. Terima kasih. Mudah-mudahan beliau mendapatkan maghfirah dan rahmat Allah. Terima kasih. Karena apa? Saya merasa mendapatkan ilmu tentang bagaimana seharusnya seorang bersikap dari beliau dengan proses belajar. Nah, kita teruskan. Nah, Al-Harawi selanjutnya mengatakan begini. Mereka mengucapkan satu lafal, padahal mereka memaksudkan untuk makna yang lain. Contohnya perkataan di antara mereka, aku adalah orang yang kaya. Lawan bicara memahami bahwa dia kaya harta, padahal maksudnya kaya karena Allah, itu kaya hati. Ya, saya ini orang kaya. Loh, gak punya duit kok, maksudnya kaya hati. Wah, kasihan bapak itu miskin. Enggak, saya orang kaya. Wah, bapak sedih. Enggak, saya gembira. Loh, bapak kan habis kena musibah. Musibah itu bukti cinta Allah kepada saya, karena dengan musibah saya semakin dekat kepada Allah. Jadi semua itu disikapi dengan sikap positif, dan itu adalah ungkapan-ungkapan yang menunjukkan bahwa dia orang arif. Tapi dia mengatakan, saya belum tahu apa-apa, saya baru belajar. Ini kearifan dia. Perkataan Harawi selanjutnya mengatakan, mereka mengajak kepada suatu keadaan padahal mereka lebih tinggi dari yang lain. Artinya mereka memuji keadaan orang lain dan mengajak kepadanya padahal mereka lebih tinggi dari keadaan orang lain itu. Hal ini tidak jauh berbeda dengan perkataan sebelumnya. Jadi orang itu seringkali
merendahkan diri sendiri dan memuji orang lain, padahal yang dipuji itu jauh lebih rendah daripada dirinya. Wah, yang saya nih kalau Pak Nikolo, wah, lo remen tadi Cina kalian tiang meniko. Orang hebat itu dia loh. Saya senang bergaul dengan orang hebat seperti mereka. Padahal dirinya jauh lebih hebat dari orang yang disebut. Tapi dia tidak mau menunjukkan kehebatan pada orang lain. Ini adalah orang yang punya kesetiaan untuk menyembuhkan sesuatu agar tidak dipuji orang. Al-Khawarij juga mengatakan mereka berada dalam kecemburuan yang menutupi keadaan mereka. Ya. Artinya Allah cemburu terhadap mereka sehingga dia menutupi keadaan mereka. Kecemburuan Allah itu adalah ketika dia itu memang orang yang sanggup untuk mencintai Allah dengan cinta yang tulus, sehingga Allah itu dikatakan punya gairah, punya keinginan kuat untuk memberikan yang terbaik pada dirinya, tapi dia tidak pernah mengatakan bahwa dia sudah pada posisi seperti itu. Dia marah ketika orang memuji dia, dan dia justru berterima kasih ketika orang meremehkan dia. Karena apa? Yang dia ingat cuma Allah, dan karena dia ingat pada Allah, Allah ingat pada mereka. Tetapi dia tidak pernah menduga bahwa dia itu layak untuk mendapatkan cinta Allah pada dirinya, karena dia merasa belum mencintai Allah dengan cinta yang ideal, sehingga dia selalu akan berusaha untuk mencintai Allah dengan cinta yang ideal. Ya, yang terakhir dikatakan berada dalam adab yang melindungi mereka. Artinya mereka tetap memperhatikan adab tata bergaul dengan manusia, sehingga mereka terpelihara dari persangkaan yang buruk, dan mereka juga terjaga dari akhlak serta amal yang hina. Adab mereka merupakan pelindung dari semua yang membuat mereka itu terhina. Hasrat mereka naik ke atas, dari adab mereka menyungkur ke tanah. Jadi hasrat mereka naik dan mereka menyungkur ke tanah. Artinya apa? Mereka itu tetap membangun akhlakul karimah tanpa menyombongkan diri mereka. Mereka naik daun, mereka dipuji oleh orang, tetapi dia tidak peduli. Karena apa? Yang mereka perlukan bukan pujian, tetapi membangun akhlakul karimah. Jadi orang yang selalu ingin membangun akhlakul karimah tanpa ingin pujian dari orang, apakah orang itu memuji bahwa dia berakhlakul karimah atau tidak? Karena apa? Tujuannya hanya satu, mencari ridha Allah. Ini tidak mudah, tapi itu yang harus diupayakan oleh setiap orang. Berakhlaklah kamu dengan akhlak karimah, bukan untuk mencari pujian orang, tetapi untuk mencari ridha Allah. Allah ridha atau tidak, serahkan kepada Allah. Nah, kemudian yang terakhir, ketika golongan yang keadaannya disembunyikan oleh Allah, Allah sendiri yang menyembunyikan, lalu Allah menampakkan suatu penampakan yang membuat mereka tidak tahu apa yang ada pada diri mereka, membuat mereka tidak bisa mempersaksikan keadaan dirinya, sehingga mereka tidak tahu dirinya sendiri. Mereka punya saksi-saksi yang mempersaksikan kebenaran dengan mereka berkaitan dengan tujuan yang lebih dahulu ada, dan cinta yang sebenarnya yang menyembunyikan permulaan ilmu mereka. Ini merupakan kedudukan yang paling mendetail, yang paling rinci. Keadaan mereka disembunyikan, artinya dia membuat mereka bersama Allah, dan ini kebalikan keadaan orang yang melupakan Allah, lalu Allah membuat mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Ini artinya apa? Orang yang sibuk mengingat diri sendiri, lupa mengingat Allah, sehingga dia tidak tahu bagaimana dia sesungguhnya ingat bahwa diri mereka itu tengah lupa kepada Allah dalam keadaan ghaflah. Tapi karena mereka itu sibuk dengan dunia mereka sendiri, dia lupa bahwa yang harus diingat itu adalah Allah. Padahal dengan mengingat Allah, justru Allah akan membuat mereka semakin tahu diri tentang apa yang seharusnya mereka perbuat dalam rangka untuk menyempurnakan ibadahnya kepada Allah. Ilustrasi yang mudah begini. Kalau orang itu benar-benar punya antusiasme untuk beribadah kepada Allah, maka yang dia utamakan adalah membangun kesediaan diri untuk selalu beribadah kepada Allah. Dengan cara seperti itu justru dia akan diingatkan oleh Allah bahwa dia itu terus harus ingat kepada Allah sepanjang waktu. Disinilah orang itu dikatakan ingat kepada dirinya untuk selalu memperbaiki diri dalam rangka menyempurnakan ibadahnya kepada Allah. Nah, orang itu tidak pernah punya kesempatan untuk sombong. Karena apa? Dia disibukkan dengan upayanya untuk selalu menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.
Nah, apa tujuan yang dikehendaki oleh Al-Khawawi pada golongan yang ketiga ini? Yang disebut oleh Al-Khawawi adalah tenggelam dalam kefanaan, atau yang disebut dalam bahasa tasawuf dengan al-fana fillah. Secara umum golongan yang kedua lebih tinggi derajatnya daripada golongan ini, lebih sempurna dan lebih kuat, sebagaimana keadaan Rasulullah yang lebih tinggi dari kedudukan Musa alaihissalam pada malam Isra. Rasulullah SAW tidak tenggelam dalam kefanaan seperti yang dilakukan Musa alaihissalam. Dia sadar. Al-fana fi nafsi artinya apa? Dia sadar pada dirinya. Ya. Yang kedua itu lebih tinggi. Tetapi ada orang yang memang derajatnya seperti Musa. Artinya apa? Kesadaran dirinya hilang. Karena apa? Dia hanya mengingat Allah. Tapi pada saatnya Rasulullah itu sadar untuk ingat ke Allah tanpa lupa pada dirinya. Dan orang yang seperti ini, kata para ulama termasuk Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu jauh lebih tinggi nilainya daripada ketika dia hanya sadar untuk berada dalam diri Allah sehingga lupa pada dirinya. Ini seperti ilustrasi yang kritis terhadap Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah itu kan punya kesadaran yang tinggi untuk fana fillah. Karena itu cintanya kepada Allah melupakan cintanya kepada yang lain sehingga tidak nikah. Dia mengatakan tiada ruang di relung hatiku untuk mencintai selain Allah, karena di relung hatiku sudah penuh cinta Allah kepada diriku dan cintaku pada dirinya. Jadi cinta Allah sudah memenuhi relung hatinya, cinta diri kepada Allah sudah memenuhi relung hatinya. Jadi dia itu tidak sempat mencintai orang lain dan dicintai orang lain. Karena apa? Cinta orang lain pada dirinya akan justru mengusur cinta Allah kepada dirinya, dan cinta dia kepada orang lain akan mengusur cintanya kepada Allah. Jadi supaya cintanya kepada Allah utuh dan cinta Allah kepadanya utuh, dia tidak akan menerima cinta siapapun kepada dirinya dan tidak akan mencintai orang lain selain Allah, sehingga dia tidak mau menikah karena takut kehilangan cintanya kepada Allah dan cinta Allah kepada dirinya. Ini adalah fase Musa, fase al-fana fillah. Rasulullah tidak begitu, karena dia justru bisa menjadikan cintanya kepada istrinya dalam rangka membangun cintanya kepada Allah. Dia menjadikan cintanya kepada istrinya itu sebagai wasilah untuk membangun cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak perlu mencontoh Rabi'ah al-Adawiyah untuk tidak nikah. Nikahlah dalam rangka membangun cinta kita kepada Allah, sehingga istri kita itu adalah istri yang akan menjadi jembatan emas untuk mendekatkan kita kepada Allah, dan diri kita bisa menjadi jembatan emas bagi istri kita untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ya gitu aja. Jadi kita itu adalah jembatan emas bagi istri kita untuk betul-betul dekat kepada Allah. Istri kita menjadi jembatan emas bagi diri kita untuk menuju kepada Allah. Itu yang namanya kesadaran diri dalam fana fillah. Itu al-fana fillah, tapi bukan berarti lebur 100%, karena masih ada kesadaran diri untuk hadir bersama keadaan kita ketika kita lebur kepada Allah. Itu yang dialami oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang nilainya lebih tinggi daripada kesadaran Musa ketika Musa lebur di hadapan Allah dan dia tidak sadar dengan dirinya sendiri. Ya, dia sudah mengalami ekstase, itu lebur pada Allah, al-fana fillah. Sehingga dalam zikirnya Rasulullah tetap ingat kepada umatnya, sementara dalam zikirnya Musa lupa bahwa ada dirinya dan ada orang lain di samping dirinya. Itu kajian tasawuf. Jadi ketika kita berzikir, jangan hanya ingat kepada Allah, tapi ingatlah pada yang lain. Sehingga ketika Rasulullah salat, dia ucapkan salam ke kanan dan ke kiri, itu simbol kesadaran spiritual yang muncul menjadi kesadaran sosial. Jadi saleh sosial itu menjadi penting di samping saleh spiritual. Itu yang akan membangun kesadaran orang untuk beribadah dan bermuamalah secara seimbang, sehingga dunia akhirat itu satu paket untuk tetap ada dalam diri kita, sehingga dengan dunia kita tidak lupa akhirat,
dengan akhirat, kita tidak lupa dunia. Wabtaghi fima atakallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu yang ada di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Jadi kalau kita ingat akhirat jangan lupa dunia, tapi ketika ingat dunia jangan lupa akhirat, karena dua hal itu adalah sesuatu yang disediakan Allah, merupakan kenikmatan yang harus kita syukuri bersama-sama tanpa harus saling kita nafikan, atau ketika kita ingat yang satu menafikan yang lain. Pada saat kita ingat yang satu, ingat yang lain. Itulah yang namanya hidup seimbang dunia akhirat. Dan ini yang harus kita kerjakan. Ya monggo, kalau kita kaji dengan prinsip sir yang dikaji oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kita coba bersembunyi untuk tidak menampakkan kesalahan kita kepada siapapun, serahkan semuanya kepada Allah, sehingga keinginan kita untuk soleh itu menjadi keinginan yang terus menggebu dalam diri kita tanpa harus menyombongkan diri dengan sikap riak kepada siapapun, sehingga keikhlasan kita tetap akan terjaga ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.